Jangan dikit, ya Ustadz, mohon maaf nih, selfie dulu, Gus, kita selfie dulu. Apakah foto ini tidak boleh? Boleh. Bahkan kalau kita itu naruh foto para ulama di HP kita begitu, atau di dinding rumah kita, sehingga kita ingat, Masya Allah, aku bersama kiai itu, maka menjadikan kiai itu atau foto itu menjadikan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kiai itu mirip Allah. Naudzubillah. Innallaha laisa kamitslihi syai'un. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mirip sesuatu hal. Maka oleh karena itu kita itu untuk jangan marah itu gara-gara apa? Ngelihat foto ulama atau apa itu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maknanya kalau kita dekat ulama kita jadi ingat Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita memajang foto kiai, para ulama, para habaib yang senantiasa ngademin hati kita, nasihatnya senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Itu yang pertama, ausoni. Jadilah kita senantiasa minta nasihat atau wasiat takwa daripada para kiai. Yang kedua, apa sih fadilah daripada hadis ini? Ahamiyatul hadis yang kedua adalah apa? Bahwasanya para sahabat itu tergila-gila akan thalabul ilmi. Maknanya dimanapun beliau berada senantiasa thalabul ilmi. Apa itu thalabul ilmi? Untuk menuntut ilmu. Maka kita juga disunahkan, kita harus haus akan ilmu. Dimanapun kita berada, punya waktu kosong, segerakan kita harus menuntut ilmu. Oleh karena itu kalau sekarang kan literasi kita kan sangat banyak ya. Banyak buku-buku baik PDF maupun yang tercetak kayak kitab ini. Ataupun sekarang itu di e-book itu kan banyak ya yang kayak PDF. Maka itu sering-sering kita baca. Bahkan di HP kita itu ada web-web yang sekiranya terfilter dengan bagus, iya webnya yang nulis orang-orang bagus, maka itu sering-sering kita baca. Maka membaca salah satu bagian daripada thalabul ilmi. Atau lebih bagus kayak pada zaman sahabat dulu, kita mendatangi seorang kiai dan kita thalabul ilmi terhadap kiai tersebut. Maka yang pertama kita minta wasiat takwa atau nasihat. Yang kedua kita sering-sering belajar ngaji. Kalau ada di masjid, di musalah kita ada taklim, datengin. Kalau kita minggu-minggu libur, ya boleh jogging, tetapi taklim juga udah diutamakan. Kalau kita nggak ada waktu, nih tonton YouTube, boleh ulama-ulama kita, termasuk kalau channel ini bisa menjadikan kita terbangun edukasi kita, maka kita tonton YouTube kajian-kajian para asatidz kita, boleh. Maka yang pertama adalah kita menasihat para kiai, yang kedua kita disunahkan untuk thalabul ilmi. Kemudian apa? Di sini dikatakan la taghdab. Ini adalah nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW. La taghdab, jangan marah. Bahkan di judulnya la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka Anda akan mendapatkan surga. Maknanya ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, la taghdab. Janganlah kalian marah. Sebab marah ini adalah salah satu efek daripada godaan daripada setan. Maknanya kita itu hidup itu berdampingan dengan setan. Setan itu atau iblis itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, membikin MOU dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu meminta, ya Allah, jangan engkau matikan aku sampai nanti di hari kebangkitan. Maknanya setan itu kawin, punya anak banyak, tetapi apa? Nggak mati-mati. Lalu apa? Minta lagi kepada Allah, izinkan saya nanti boleh dibakar di kayu api neraka. Tapi izinkan saya untuk menggoda orang yang ada aful iman, yang imannya lemah. Diperbolehkan oleh Allah Subhanahu. Sehingga apa? Setan ini berbondong-bondong mencari orang untuk dijadikan teman nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di antara kita mau jadi teman setan, ya sudah, langsung aja. Nggak usah digoda setan-setan, godalah aku, gitu aja. Nggak usah begitu. Oleh karena itu, apa? Kita jangan sampai kita marah. Kalau kita marah berarti kita setannya sukses untuk menggoda kita. Sebab setan itu menggoda kita bukan satu setan, bukan satu iblis, melainkan apa? Tim. Ada orang yang digoda setan, bisa jadi korupsi, bisa jadi apa. Maknanya marah itu efek daripada godaan setan. Itu yang pertama. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, apakah kita tidak boleh marah? Sungguhnya marah itu ada yang diperbolehkan. Bahkan marah itu diwajibkan. Loh, kok ada ya marah yang diwajibkan? Ada. Apa? Seperti baginda Nabi Muhammad SAW, kalau haknya baginda Nabi ditolimi, beliau nggak pernah sekalipun marah.
Oh, udah nggak punya apa-apa, dimintain dikasih aja nggak marah, nggak pernah marah. Rasulullah dikatain apa nggak pernah marah. Rasulullah bahkan dilempari tetap sabar. Yang emosi malaikat Jibril itu ya, waktu Rasulullah ke Taif itu, kemudian dilempar sampai berdarah-darah, Rasulullah tetap sabar. Tapi Rasulullah akan marah kalau apa? Kalau Allah yang dihinakan. Oleh karena itu apa? Kita wajib hukumnya marah kalau Allah yang dinistakan. Kalau saya dikatakan, oh, Faiz ini Gus Faiz ini gendut apa segala, boleh saja bro, santai. Tapi kalau Allah yang dihinakan, maka kita wajib hukumnya marah. Allah itu yang dihinakan banyak hal. Contoh kalamnya. Ya, kalamnya itu tertuang di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah dinistakan, kita wajib marah. Loh iya. Ada lagi yang dimarahkan selain Al-Quran apa? Ada namanya Baitullah atau rumah Allah. Apa itu? Masjid. Ada masjid itu yang historinya sangat luar biasa. Kata Rasulullah ada 3 masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidi, yang kedua Masjidil Aqsa. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah itu. Yang kedua Masjidi, masjid itu adalah Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Itu kita harus marah kalau ada dinistakan. Jika ada orang yang mau mengusik Ka'bah, kita harus marah nih. Jika ada orang yang mau mengusik Masjid Nabawi, kita harus marah. Jika ada orang yang mengusik Masjidil Aqsa, kita juga wajib marah. Bahkan baginda Nabi itu mengatakan begini, ada masjid yang ada bangunan di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah sendiri qabla wujudil basar, sebelum adanya manusia. Apa itu? Yaitu yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ka'bah Baitullah, yaitu Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Dibangun sebelum adanya manusia. Wa ba'da arba'ina sana. Selesai Allah membangun Ka'bah, 40 tahun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membangun apa? Yaitu membangun Masjidil Aqsa. Maknanya Masjidil Aqsa ini diciptakan oleh Allah sebelum adanya manusia. Berarti historinya keren sekali kan? Bahkan Rasulullah saja tatkala Isra Mi'raj bukan dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha, tapi Allah sengaja mentransitkan dulu kemana? Yaitu ke Masjidil Aqsa, baru ke Sidratul Muntaha. Loh, kenapa sih kalau ditransitkan? Apakah Allah nggak mampu nih? Allah qadirun ala kulli syai. Allah itu mampu atas segala hal. Tetapi apa? Allah sengaja mentransitkan di masjid yang mulia ini, sengaja karena Allah ingin apa? Membuka langitnya untuk digerojokkan rahmatnya Allah di dalam masjid ini. Oleh karena masjid ini juga historinya sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Wahai teman-teman, Masjidil Aqsa kita sekarang itu lagi dinistakan. Bahkan kalau kita lihat, ada orang Palestina waktu itu datang ke sini. Ya Syekh, rumah kamu di mana? Rumah saya di Jordan. Saya sama kakek saya, bapak saya itu terusir dari dari Palestina, sehingga kami nggak bisa balik. Oh, di mana? Di Jordan, di daerah Amman. Amman itu ibu kotanya Jordan. Dekat sekali. Rumah Anda dekat dong dengan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, kurang lebih 30 kilo saja. Ini 30 kilo itu kalau dari Malang, mungkin ke Pandaan saja, ke Pasuruan sini. Dekat sekali. Kemudian saya, berarti antum sering ya sholat di sana? Oh, nggak pernah. Kenapa antum kok nggak? Saya mau marah ini. Rumahnya 30 kilo ke Masjidil Aqsa, kok nggak pernah datang ke sana? Iya, kami nggak bisa. Kita itu, walaupun paspor kami itu orang Jordan, tapi kita itu punya kartu namanya lajiin. Lajiin itu apa? Orang yang orang yang mengungsi. Sehingga pengungsi ini tidak boleh masuk ke Gaza, tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Masya Allah, ternyata begitu ya. Ini loh warga Palestina, selaku pemilik sah negara Palestina yang di dalamnya ada alam Masjidil Aqsa, nggak bisa akses. Berarti apa? Pembatasan terhadap warga Muslim. Ini kita sulit datang ke sana. Yang kedua, apa? Masjidil Aqsa ini dirongrong setiap harinya. Diyakini oleh mereka di situ ada Haikal Sulaiman. Yang mana Masjidil Aqsa kita akan dirobohkan, di mana akan dibangun sinagog di sana. Di masjid kita yang di situ itu akan dirobohkan, diganti dengan keperluan mereka. Maka ini suatu penistaan yang sangat luar biasa. Loh, ini loh rumah Allah, kita dinistakan, kita kok nggak marah? Seharusnya kita wajib marah. Sekarang saya tanya, Masjidil Aqsa ini milik umat
Palestina, umat Islam yang ada di Palestina saja, atau milik umat Islam seluruh dunia? Pasti kita akan menjawab milik umat Islam seluruh dunia. Termasuk kita warga Malang, warga di Indonesia ini, ikut memiliki atau tidak? Ikut dong. Ya saya Islam, berarti Masjid Al-Aqsa milik saya juga. Ini gampangannya, analogi sederhananya begini. Kalau ada di dekat rumah saya, ada namanya Masjid Al-Ikhlas. Kecil. Oh, karpetnya baru. Kalau seandainya ini ada orang tiba-tiba pakai sepatu, pakai sepatunya itu kotor begitu ya. Pakai ada lumpurnya, masuk itu dalam masjid. Wah, lumpur gini. Terus merokok begitu. Kemudian apa puntungnya itu ditaruh di karpet. Kira-kira kita marah nggak? Oh, jelas nih. Nih ngajak berantem ini orang model begini. Itu baru masjid yang model begini, yang historinya ya kita sendiri mungkin yang bangun. Tapi ini masjid kita yang di sana yang bangun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak marah? Kita wajib hukumnya marah. Al-Quran dinistakan, kita wajib marah. Kita Masjidil Aqsa dinistakan, kita wajib marah. Cuman marahnya kita harus profesional. Kita nggak boleh ini marah-marah, wah tanpa nggak boleh begitu. Saya itu pernah karena saya pengurus KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, ada orang datang ke saya, Ustadz, saya ini pengen jihad ke Masjidil Aqsa. Boleh nggak, ada nggak pendaftaran relawan? Saya tanya, kalau Anda mau jihad, datang ke sana. Seandainya dikasih kesempatan oleh Allah datang ke sana, saya tanya dulu, Anda bisa apa? Wah, apa disuruh apa aja saya mau ini. Wah, keren ini orang. Punya paspor? Nggak punya, Ustadz. Bisa bahasa Inggris? Nggak bisa, Ustadz. Bisa bahasa Arab? Nggak bisa, Ustadz. Punya uang? Nggak bisa, Ustadz. Jangan ke sana. Kenapa, Ustadz? Ngerepotin Anda di sana. Nanti ada bom, lari dulu kita. Enggak, Ustadz, saya nggak takut. Tapi Anda nggak bisa bahasa Arab, Anda nggak bisa bahasa Inggris. Maka marah kita nggak perlu kita datang ke sana. Kecuali memang, tenaga medis nih yang bisa datang ke sana. Orang yang memiliki jago bahasa Inggris, diplomat terhadap beberapa negara agar dukung ini, boleh. Jika kita nggak cukup, kita memiliki kontribusi kemarahan kita ambil contoh marah kita itu boleh ini pakai HP itu, pakai jempol kita itu bikin status itu jangan flexing, lagi makan guys di restoran, bukan itu saja. Ini rumah saya baru ini guys, mobil saya baru guys, enggak itu aja. Kemarin kita atas Masjidil Aqsa dinistakan ini contoh. Freedom for Palestine. Sesekali begitu, sebulan sekali. Hurriyatul Aqsa, bebaskan Al-Aqsa. Bebaskan blokade Gaza yang bertahun-tahun. Bebaskan anak-anak kecil, hak anak kecil bermain berikan kepada kita. Kita kalau gitu, kalau trending topik nih, wah istri Will jadi akan takut ini. Itu kemarahan kita. Kemarahan yang pertama pakai ini boleh. Yang kedua pakai apa? Pakai donasi. Pakai piti kata orang Padang nih. Kalau ada duit, di sana itu dipikir orang duit ya butuh buat makan. Mereka apakah nggak kerja? Gimana mau kerja? Mereka perang tiap hari. Kasih dong donasi. Sebab ada hadis Rasulullah SAW pada saat itu ada salah satu sahabiyah datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW berkata begini, yaitu Sayyidatuna Maimunah. Beliau berkata sama dia, ya Rasulullah, aftini anil Quds, fatwai kami tentang Al-Quds. Beliau berkata apa? Datanglah ke sana, fasollu, kemudian sholatlah kalian di sana. Kemudian apa? Kalau kami nggak bisa datang ke sana, cukuplah kalian untuk mengirimkan minyak agar supaya mampu membantu menghidupi lampu yang ada di lentaranya Masjidil Aqsa.